Perkenalkan, nama saya Dinda Tampu Bolon. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan cerita rakyat dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Alkisah, hiduplah satu keluarga yang tinggal di perkampungan pantai Ayah Mani. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Keluarga itu hidup dalam kemiskinan. Ayah Malin lantas pergi memperbaiki nasib keluarganya. Waktu terus berlalu, bertahun-tahun dilewati, namun ayah Malin tak kunjung pulang. Tidak ada juga kabar darinya. Entah di mana keberadaan ayah Malin Kundang itu. Ibu Malin Kundang, Mande Rubayah namanya, mengambil alih peran ayah Malin Kundang untuk mencari nafkah. Ia berjualan kue yang dijajakan berkeliling. Uang hasil penjualan kue itu digunakannya untuk memenuhi kebutuhan ia dan anak laki-lakinya itu. Keduanya hidup dalam kemiskinan. Sejak kecil, Malin Kundang telah dikenal cerdas, pemberani, dan agak nakal. Malin Kundang kerap mengganggu ayam, baik ayam miliknya sendiri atau ayam milik tetangganya. Dikejar-kejarnya ayam itu dan dipukulnya dengan sapu. Mande Rubayah sangat menyayangi Malin. Begitu juga sebaliknya, Malin Kundang sangat menyayangi ibunya. Kehidupan miskin yang dialami Malin Kundang membuatnya ingin pergi merantau. Menurutnya, jika ia berhasil dalam perantauannya nanti, ia dan ibunya tidak lagi harus hidup dalam kemiskinan. Ibunya tidak harus berkeliling untuk menjajakan kue. Ibu Malin Kundang sesungguhnya tidak setuju dengan rencana Malin Kundang itu. Ia tidak ingin kejadian yang menimpa suaminya dahulu terulang kembali pada anaknya itu. Namun, Malin Kundang memaksakan dan mendesak ibunya. Ibu Malin Kundang akhirnya mengizinkan meski dengan berat hati. Pesannya, jika engkau kembali dan engkau berhasil, segeralah engkau kembali. Sekali-kali janganlah engkau melupakan Bundo dan kampung halamanmu ini. Aku melupakan Bundo. Bagaimana mungkin aku berani melakukannya? Tidak sekali-kali, tegas Malin Kundang. Justru, aku berniat pergi merantau ini agar Bundo dapat hidup senang dan berbahagia, tidak berkutat dalam kemiskinan seperti yang kita alami selama ini. Sungguh-sungguh akan menjadi anak durhaka aku ini jika berani melupakan Bundo. Dengan berbekal sedikit uang dan 7 bungkus nasi, Malin Kundang memulai pengembaraannya. Gembiralah hati Malin ketika mendapati ada kapal dagang yang tengah berlabuh di pantai Ayah Mani, dan bertambah-tambah kebahagiaannya saat nahkoda kapal memperbolehkannya untuk turut menumpang dalam kapal itu. Kejadian yang mengejutkan dialami Malin Kundang. Kapal dagang yang ditumpanginya itu diserang kapal bajak laut. Malin Kundang bersembunyi di ruang kecil yang tertutup tumpukan kayu. Hanya dirinya saja yang selamat ketika perampok itu meninggalkan kapal dagang itu, seraya membawa seluruh isi kapal dagang yang mereka rampok. Malin Kundang terkantung-kantung sendiri di tengah laut. Dipasrahkannya nasib sepenuhnya kepada Tuhan. Ombak laut akhirnya mendamparkan kapal dagang yang dinaiki Malin Kundang ke sebuah pantai. Malin Kundang berjalan menuju desa terdekat dan mendapat pertolongan dari orang-orang yang ada di desa itu. Malin Kundang lantas tinggal di desa yang subur itu. Malin Kundang kemudian bekerja serabutan di desa itu. Apapun yang bisa dikerjakannya, ia akan kerjakan. Ia bekerja dengan rajin dan sangat hemat. Sebagian besar uang yang
didapatkannya itu ditabungnya. Ketika uang tabungannya telah cukup banyak, Malin Kundang lantas berdagang. Ia membeli barang dan menjualnya kembali, mengambil keuntungan yang tidak banyak. Orang-orang senang membeli dan menjual barang kepadanya, karena Malin Kundang dikenal jujur. Perdagangan yang dilakukan Malin Kundang terus mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan. Terus membesar saja usahanya. Malin Kundang tidak hanya berdagang di desa tempat tinggalnya saja, namun juga ke desa-desa lain. Bahkan, akhirnya dia melaksanakan perdagangan antar pulau juga. Ia melaksanakan perdagangan itu dengan menyewa kapal, terus membesar usaha dagangnya sehingga dia mampu membeli kapal dagangnya sendiri. Kian bertambah maju usaha dagangnya sehingga Malin Kundang pun dikenal sebagai pedagang besar yang berhasil. Lebih dari 100 orang bekerja kepadanya. Kekayaan Malin Kundang amatlah banyak. Tidak ada orang di desa itu yang mampu mengalahkan kekayaan Malin Kundang. Ia lantas menikah dengan gadis tercantik di desa itu, yang juga berasal dari keluarga kaya raya. Di perkampungan Ayah Mani, Ibu Malin Kundang terus menunggu kedatangan anaknya. Setiap ada kapal yang merapat di pelabuhan, ia senantiasa berharap anak tercintanya itu ada berada di dalam kapal tersebut. Namun, anak tercintanya itu tidak juga terlihat. Tidak ada juga kabar dari Malin Kundang. Entah di mana anaknya itu berada, Mande Rubaya tidak mengetahuinya. Terbesit pula ketakutannya jika nasib anaknya itu akan sama dengan nasib suaminya. Waktu terus berlalu. Suatu hari dia mendengar berita yang telah bertahun-tahun ditunggunya. Anak tercintanya telah kembali. Sangat mengejutkan sekaligus membanggakannya. Anak tercintanya pulang menaiki kapal miliknya sendiri. Mande Rubaya segera pergi ke pelabuhan. Tak terkirakan gembira dan bahagia hatinya ketika ia melihat sebuah kapal yang sangat besar serta mewah tengah bersandar di pelabuhan. Detak jantung Mande Rubaya dirasanya kian cepat saat mendapati anaknya sendiri berdiri di atas geladak kapal di samping seorang perempuan yang diyakininya adalah menantunya. Betapa gagahnya anaknya itu, mengenakan pakaian yang terlihat indah gemerlap. Segera ia mempercepat langkah kakinya menuju kapal itu. Malin Kundang menuruni kapal. Mande Rubaya yang menyangka anaknya datang menjemputnya segera menghampiri dan memeluk anak yang dirindukannya itu. "Malin Kundang, anakku," kata Mande Rubaya. "Mengapa engkau pergi begitu lama tanpa pernah berkirim kabar kepada ibumu ini?" Malin Kundang sesungguhnya sadar dan mengetahui jika perempuan tua yang memeluknya itu adalah ibunya. Namun, saat itu dia disergap rasa malu yang luar biasa untuk mengakui di hadapan istri dan sekalian anak buahnya. Ia malu mengakui perempuan tua berpakaian lusuh itu adalah ibu kandungnya. Maka katanya, "Hei perempuan tua berpakaian lusuh, siapakah engkau ini hingga berani-beraninya engkau memelukku?" "Malin, apa katamu?" Amat terperanjat Mande Rubaya mendengar ucapan anaknya. "Tidakkah engkau bisa melihat jika aku ini ibumu? Aku ini ibu kandungmu, Malin. Mengapa engkau berkata seperti itu?" "Hei perempuan tua, berani-beraninya engkau mengaku sebagai ibuku," kata Malin Kundang seraya berkecak pinggang. "Aku tidak mempunyai ibu seperti engkau ini. Jangan engkau sembarangan mengaku. Lekas engkau tinggalkanlah kapalku ini." Istri Malin Kundang turut mencoba menyadarkannya. "Kanda, perhatikanlah dulu baik-baik, jangan terburu-buru mengusir. Apakah benar perempuan tua ini ibu kandungmu?" "Ibu kandung?
Cis, bukan. Ia bukan ibuku. Ia hanya seorang pengemis tua rentah yang mengaku aku sebagai anaknya karena mengetahui aku ini seorang yang kaya raya. Malin, teriak Mande Rubaya. Malin Kundang benar-benar telah gelap mata hingga mendorong tubuh ibu kandungnya terjatuh terjerembab. Pergi engkau dari kapalku ini, pergi jauh-jauh. Tak terkirakan kepedihan hati Mande Rubaya mendapati perlakuan keji anak kandungnya. Sama sekali tidak disangkanya jika anak kandungnya begitu buruk perlakuannya terhadapnya. Anak kandung itu tidak hanya menolak mengakui sebagai ibu kandung, melainkan berani menganiaya Mande Rubaya dengan mendorong tubuhnya terjerembab. Dengan hati remuk redam, Mande Rubaya turun dari kapal mewah milik Malin Kundang. Seketika ia sampai di tanah. Ia pun mengadahkan ke arah langit dan meluncurlah doanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, sekiranya lelaki yang tidak mengakuiku sebagai ibu kandungnya dan mendorong hingga jatuh itu benar-benar Malin Kundang, maka aku sumpahi dia menjadi batu. Beberapa saat kemudian, kapal besar mewah itu mengangkat jangkar untuk kembali berlayar. Langit terlihat cerah, angin bertiup lembut. Kapal perlahan-lahan meninggalkan pelabuhan membawa Malin Kundang beserta istrinya. Si anak durhaka yang telah berani berbuat keji terhadap ibu kandungnya itu. Mendadak terjadilah sesuatu yang tidak diduga. Angin badai datang tiba-tiba dan menghantam kapal besar milik Malin Kundang itu. Begitu kencang dan dahsyatnya angin badai itu menghantam, kapal besar lagi mewah milik Malin Kundang seketika itu hancur berantakan. Setelah itu, perlahan-lahan tubuh Malin Kundang menjadi kaku hingga akhirnya menjadi batu. Kutukan Mande Rubaya terhadap anaknya itu telah terwujud. Anak durhaka itu telah berubah menjadi batu. Pesan moral dari dongeng kisah cerita rakyat Sumatera Barat Malin Kundang adalah durhaka terhadap ibu akan menyebabkan Tuhan murka hingga kehidupan pelakunya akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian cerita dari dongeng kisah cerita rakyat Sumatera Barat Malin Kundang yang saya bawakan. Terima kasih.